Salam Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Bapak Ibu, ada satu topik yang ingin saya bawakan pagi ini mengenai tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti, semua orang akan mengalami namanya kematian. Dan itulah hal yang paling ditakutkan bagi semua orang. Ada 3 hal yang ditakutkan orang itu. 1, kematian. Yang kedua, sakit penyakit. Yang ketiga, kemiskinan. Yang nomor pertama dan utama adalah kematian yang paling ditakutkan oleh semua orang. Nah, apakah kematian itu sebuah takdir? Ya, itu takdir. Takdir itu meliputi kelahiran, saya lahir dari mana, suku apa, saya dilahirkan dari wanita bagaimana. Yang kedua adalah jodoh saya siapa dan sebagainya. Yang ketiga adalah kematian. Nah, kematian itu kapan kita waktu mati, kapan cara mati, itulah rahasia Tuhan. Tapi ada orang bertanya, bagaimana dengan orang bunuh diri? Itu sudah melanggar hukumnya Tuhan. Karena orang yang mati bunuh diri itu adalah orang yang merancangkan kematiannya dengan caranya sendiri karena pengaruh kuasa kegelapan, dan sehingga dia pasti orang mati bunuh diri ujung-ujungnya dia tidak akan bertemu dengan Tuhan, tapi bertemu dengan setan. Saudara-saudara, beberapa hari kemarin kita mendengar kabar bahwa ada satu penyanyi yang meninggal. Penyanyi rohani Sida Putar itu sangat luar biasa. Nyanyiannya sangat memberkati bangsa ini dan banyak orang diberkati, banyak orang merasa dipulihkan dengan nyanyian ini. Dan banyak orang bertanya, kok masih muda sudah meninggal, padahal dia masih dipakai Tuhan, masih masa depannya masih jauh, masih ada hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup dia dan sebagainya. Itulah rahasia Tuhan Bapak Ibu, itulah takdirnya Tuhan. Nah, ini cara Tuhan memanggil seseorang itu berbeda. Jadi kita mesti berprinsip ini. Cara Tuhan memanggil orang dalam kematian itu tidak menentukan apakah orang itu baik atau orang itu jahat. Contoh di Alkitab, ada para rasul kematiannya sangat mengenaskan semua. Tidak ada satupun para rasul yang kematiannya itu baik ya. Ada yang disalib kepala terbalik, ada yang dipanah, ada yang ditombak, ada yang ditarik 4 ekor kuda dari 4 penjuru angin. Kalau ada orang berkata begini, wah kalau orang mati kelakuannya baik, pasti semua orang banyak yang datang, banyak yang ini, banyak itu. Enggak ada Pak, itu bukan patokan Pak. Para rasul meninggal dunia, itu tidak ada satupun yang menyaksikan dengan penuh iba, tapi semua banyak yang mencibir. Dan Yesus pun juga mati. Waktu Yesus mati pun semua orang meninggalkan dia. Jadi cara kematian itu tidak bisa menjadi patokan bahwa orang itu baik atau buruk. Itu tidak bisa Pak. Nah, mari kita belajar apa arti kematian bagi orang percaya. Yang pertama adalah kematian bagi orang percaya karena apa? Karena rumah kita sudah jadi Pak. Itu dia. Kematian orang percaya karena apa? Rumah kita sudah jadi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu dia Pak. Yang pertama itu sangat mendengar, kita bahagia sekali bahwa tempat rumah kita sudah jadi. Yang kedua, mari kita lihat Pak. Apa arti kematian bagi kita orang percaya? Tempat kita di sini itu bukan tempat kita yang sebenarnya Pak. Bahwa tempat kita yang sejati, tempat kita yang sebenarnya itu ada di mana? Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal ke-13 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka Ibrani pasal 13 ayat 14. Mari kita baca di sana. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Itu dia. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Nah, apakah kota yang akan datang itu? Surga Pak.
surga yang kita rindukan, surga yang kita mimpikan selama ini. Kota yang akan datang itu. Ada ayat 2 Korintus pasal 5 ayat ke-1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Perhatikan dengan baik. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Berarti surga ada di atas, Pak. Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa meninggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Tempat kita bukan ada di sini. Tetapi ayat 5 perhatikan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Selama hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menjadi menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Kita sementara di sini, Pak. Nah, ini yang harus kita pegang, Pak. Nah, yang ketiga, apa arti kematian bagi orang percaya? Kematian bagi orang percaya adalah peristiwa kebersatuan dengan tubuh Kristus. Peristiwa kebersatuan dengan tubuh Kristus. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat ke-11. 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Dikatakan ini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini Bapak Ibu, satu perkataan firman yang sangat membangun. Mari kita lihat ada satu ayat Alkitab dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 Bapak Ibu bisa membaca 1 Tesalonika pasal keempat ayat ke-4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-4. Mari kita baca, ada di sana. Perhatikan ayat ini dengan baik. Kita akan membaca bersama-sama. Ayat ke-4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-4. Mari kita lihat, ada di sana. Perhatikan dengan baik ayat ini. Supaya Bapak Ibu semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Perhatikan. Ayat 14 ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini dia, Pak. Bahwa kita akan menjadi berkumpul, bersatu, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu dia, Pak. Nomor 4. Arti kematian bagi orang percaya, hidup kekal bersama Tuhan. Kekal, tidak ada batas waktu. Kekal, tidak ada habis-habisnya. Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata begini. Yohanes 11 ayat 25 berkata begini. Perhatian dengan baik. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup walaupun kita sudah mati, Pak. Kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, yang kelima, kematian bagi orang percaya itu apa sih, Pak? Kematian bagi orang percaya itu hal yang sangat kita rindukan. Hal yang sangat kita nanti-nantikan, Pak. Karena kematian bagi orang percaya. Coba Filipi 1 ayat 21 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam Wahyu pasal ke-14, Wahyu pasal 14 ayat 13, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabmu. Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi kita orang percaya, tapi satu hal yang sangat kita rindukan, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan menyatu dengan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, apa arti kematian bagi orang percaya? Kematian itu menandakan hidup ini adalah sementara. Bapak Ibu, hidup ini sementara, nggak ada yang bisa kita banggain, nggak ada yang bisa kita sombongkan, nggak ada, Pak. Satu kali semua akan meninggal, satu kali semua akan selesai, satu kali semua akan berakhir. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini Bapak Ibu. Yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Ada satu ayat penutup, Yakobus 4 ayat 14 berkata begini Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini Bapak Ibu bagi kematian bagi orang percaya. Jadi kalau orang sudah di dalam Tuhan, tenang, karena sementara ini kita sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Raja Agung kita Yesus Kristus. Dan persiapan inilah yang harus kita buat. Kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus benar-benar lahir baru, kita mesti benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan kudus, kita dalam keadaan suci. Hidup ini persiapan Pak, persiapan itu apa? Persiapan untuk ke surga. Kita persiapan menjadi penyembah-penyembah yang kekal di surga. Betapa kita harus hidup suci, hidup sungguh. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi betapa penting Bapak Ibu pagi hari kita belajar. Satu kali kita akan pasti mati. Tapi ingat dengan baik janji Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita disebut berbahagia. Karena apa? Kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ayo kita renungkan, kita persiapan sungguh-sungguh. Apa yang Bapak Ibu bisa buat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun itu. Dan saya percaya
Kiranya Tuhan memberkati. Saya berdoa dimanapun saja berada, kasih Tuhan menyertaimu, darah Yesus melindungimu, darah Yesus memproteksimu, keluar masukmu, darah Yesus membuat engkau kemenangan, darah Yesus bekerja, darah Yesus luar biasa menjamahmu dan melindungimu. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Salam, God bless you, Tuhan berkati semuanya.